Assalamualaikum Dunsana. Pemberontakan PKI 1926 dilakukan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Peristiwa ini berlangsung pada malam pergantian tahun 1 Januari 1927 di Selungkang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Sebelum pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Jawa meletus, PKI di Sumatera Barat juga tengah bersiap untuk gerakan yang sama. Di sana tak hanya orang-orang Minang yang jadi anggota Sarekat Rakyat atau SR yang tahu pergerakan tersebut, tapi juga dua orang Minahasa yang bekerja sebagai serdadu kolonial. Mereka adalah Rumuat dan Pontoh. Pada 11 November 1926, seperti disebut Hasan Wright dalam Pergulatan Muslim Komunis, Autobiografi Hasan Wright, di Selungkang diadakan rapat. Menurut Nawir Said dalam pemberontakan PKI di Selungkang 1927, Sumatera Barat, Rumuat yang datang dari Sawalunto itu adalah orang Manado. Sementara Audrey Kahin dalam Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998 menyebut bahwa Kopral Rumuat telah dipecat dari dinas tentara pada 3 Juli 1926 karena dituduh condong ke kiri, yang kemudian menjadi propagandis komunis di Sumatera Barat. Namun Sinar Sumatera menyebut Johannes Rumuat adalah komandan pos polisi kelas 3, Politi di Sawalunto. Gerakan PKI di Sumatera Barat ini kemudian disebut juga sebagai pemberontakan Selungkang atau pemberontakan malam tahun baru. Patrick Matanasi dalam Hantu Komunisme yang masih saja ditakuti menulis, ketika masa pergerakan nasional, PKI diklaim sangat berani unjuk gigi dibanding partai lain. Bahkan pada 25 Desember, mereka mengambil langkah penuh risiko dengan mengadakan konferensi Prambanan berlangsung di Yogyakarta. Menurut Ruth T. McV dan H.J. Benda dalam The Communist Uprising of 1926 sampai 1927 in Indonesia, key dokumen, Said Ali, pemimpin PKI Sumatera Barat, datang sebagai wakil daerah Sumatera. Dari perundingan tersebut, pemberontakan terhadap pemerintah kolonial pun diagendakan. Dalam artikel Pemberontakan PKI di Selungkang tahun 1927, karya Nur Habsyah, terungkap beberapa rencana pemberontakan yang akan dijalankan oleh kelompok PKI di Sumatera Barat pada 26 Juli 1926. Akan tetapi sebelum itu juga dilakukan beberapa aksi terlebih dahulu. Beberapa langkah itu antara lain menyebarluaskan surat edaran Komite Pusat PKI nomor 221 yang isinya perintah kepada masyarakat Padang untuk menyerahkan uang derma. Hasilnya digunakan untuk membeli keperluan persenjataan para pemberontak. Mereka juga menjalankan beberapa gerakan ilegal seperti membangun sel sehingga membentuk organisasi yang pada akhirnya menanamkan pengaruh besar di Sumatera Barat. Selain itu mereka melakukan aksi propaganda di kalangan bawah seperti buruh tani dan perkebunan. Namun gerakan itu ternyata dapat diendus oleh Belanda. Pemerintah kolonial mengambil tindakan tegas dengan meluncurkan aksi penangkapan terhadap para petinggi PKI Sumatera Barat. Abdul Muluk Nasution dalam Pemberontakan Rakyat Selungkang Sumatera Barat 1926 sampai 1927 menjelaskan secara bertahap beberapa tokoh PKI setempat ditangkap Belanda. Beberapa nama seperti Said Ali, Idrus, Sarun, Yusuf Gelar Rajo Kacik, Bagindo Ratu, Haji Baharudin ditawan Belanda sebelum pemberontakan dilancarkan. Penangkapan para tokoh PKI di Sumatera Barat ini tidak membuat anggota lain gentar.
mereka tetap menjalankan aksi pemberontakan yang puncaknya terjadi pada malam hari, tanggal 1 Januari 1927. Pada tanggal 31 Desember, sebelum aksi benar-benar pecah, PKI sudah meluncurkan pergerakan di malam hari tersebut. Kekuatan militer Belanda dapat membekuk fondasi inti PKI, yakni Romuald dan pasukannya. Kelompok-kelompok PKI lain yang sudah dibagi tugas ternyata tetap menjalankan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Pada pukul 00.00 WIB, 1 Januari 1927, pasukan Muara Kalaban yang ketika itu dipimpin Karim Maroko dan Muluk Caniago berhasil menyerang kantor polisi Muara Kalaban dengan bom. Setelah itu mereka langsung lari tunggang langgang karena ternyata polisi setempat bisa menandinginya. Pertempuran ini sempat membuat pasukan PKI Tarak Tarutung Tarung yang sedikit lagi hampir sampai di Sawah Lunto gentar. Bersama pasukannya, Abdul Muluk Nasution menyerah dalam genggaman satuan polisi Belanda. Bukan hanya itu, di daerah lain seperti Tanjung Ampalu dan Padang Siberu juga diluncurkan gerakan pembunuhan dan pembakaran rumah terhadap terduga kaki tangan Belanda. Pemberontakan Silungkang terbesar terjadi di tempat kumpul PKI, yakni Silungkang, Minangkabau, Sumatera Barat. PKI ketika itu membunuh para opsir Belanda, guru agama, dan pedagang emas yang diklaim melakukan kerjasama dengan pemerintahan Belanda. Aksi pemberontakan ternyata membuat Belanda semakin awas terhadap pergerakan-pergerakan komunis di Indonesia, dahulu Hindia Belanda. Pemberontakan Silungkang diklaim sebagai cikal bakal munculnya pasal-pasal karet yang tidak jelas takarannya. Bahkan aturan ini berdampak pada para pejuang pergerakan nasional yang ketika itu sudah mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Penyebabnya seperti yang diungkapkan Slamet Muljana dalam Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan tahun 2008. Pasal tersebut mengandung kata yang maknanya multi-interpretasi.